Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat sehat tentu, nikmat bisa berkumpul di sini bersama dengan orang-orang yang soleh-soleha insyaallah. Di tempat yang menjadi saksi mungkin ya, menjadi saksi bisu bahwa kita tuh pernah berjuang sama-sama di sini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua sangat berharap untuk bisa bertemu dengan beliau, yang setiap kita sholat itu selalu sebut-sebut namanya dalam at-tahiyat ya, insyaallah, karena saking pentingnya beliau untuk kehidupan kita semua insyaallah. Kepada keluarganya juga tidak lupa, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang berharap diaku sebagai umatnya insyaallah. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Kayak lemes ya, lemes. Ya, karena mungkin sore udah ya, ada yang saum juga ya, ada yang saum Daud. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun giroh kita, semangat kita untuk selalu senantiasa talabul ilm, untuk selalu senantiasa bertumbuh mungkin ya, menambah ilmu, menambah wawasan agar kita bisa agar menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya insyaallah. Mungkin nggak akan lama-lama karena waktu juga udah menunjukkan pukul jam 4:13 ya insyaallah. Mungkin sebelum kita mulai, biar ada peregangan, boleh ikhwan boleh rapihin dulu nggak? Jadi jejer gitu, jejer. Depannya, nah gitu. Dibagi 1, 2, 3, 4. Hadi, di sini di belakang abang di. Oke, sip. Den majuan. Sip. Akhwat mah udah rapih, masya Allah. Sebelum kita mulai, boleh pijitin dulu orang yang ada di depannya. Nanti gantian. Nanti balik ke belakang. Enak aja kalau gitu mah, kasihan yang depan. Kalau aku bilang hujan batu di gini-gini, di apa? Ya dipukul-pukul. Kalau misalkan aku bilang ombak kan? Ya, nah dikit-dikit, nah ya itu gitu. Yo, kita coba ya. 1, 2, 3, ombak. Di gini-gini, ikhwan, kita. Nah, ombak, nasi ombak, hujan batu. Hujan batu. Terus ada satu lagi, kan baru 2 ya, hujan batu sama ombak, geremet. Dipijit-pijit, tapi kayak digigit semut gitu, jangan terlalu keras ya. Jadi 3 ya, coba ombak, pijitan ombak, geremet, ya gitu. Kasih tenaga, hujan batu, ya. Oke, sip. Ya. Biar kebagian yang nggak kebagiannya boleh balik ke arah. Nah, ya, boleh balik. Oke, siap. Hujan batu, mantap. Hujan batu, masih hujan batu. Pijit geremet. Iya. Ya, masih geremet.
Masih geremet-geremet. Sekarang pijitan ombak. Ombak, ombak. Oke, sip. Masih ombak. Masih ombak. Hujan batu. Oke, sip. Mantap. Ya, satu nuhun ya semuanya. Ya. Biar nggak tegang-tegang ya, biar relax aja. Karena ini mah kita sharing, kita nggak formal gitu ya, jadi nyantai aja. Insya Allah nanti akan yang selanjutnya akan diisi oleh Abang Yusuf. Nanti sebelum nanti kan kemarin ada tugas ya, ada tugas yang tampil, yang belum tampil. Nah nanti sebelum tampil ada yang mau disampaikan dulu dari Abang Yusuf berkaitan dengan penulisan ya, teknik penulisan kayak gimana. Nah boleh kalau misalkan bawa catatan, boleh catat apa aja yang nanti bakalan di-share sama Abang Yusuf. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kepada Abang kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya udah bersedia hadir di pertemuan kedua kelas public speaking ya. Yang insya Allah lah kelas ini nggak akan bisa bikin kita kaya ya. Kalau pengen kaya gabung PDIP aja, banyak proyeknya. Ya, yang Ikhwan siap menerima tantangan? Tidak. Siap menerima tantangan yang Ikhwan? Siap. Yang Akhwat siap menerima pinangan? Jangan ya, jangan ya. Kita kan datang ke sini pengen apa? Pengen menghilangkan rasa malu ya, bukan menghilangkan kebebasan kita sebagai seorang jomblo ya. Ya kemarin kan kita udah bahas ya materinya sekilas-sekilas aja, karena memang pekan kemarin kita nggak ada persiapan apa-apa, Abang nggak ada persiapan apa-apa, kalian juga sama nggak ada persiapan apa-apa. Yang penting jalan dulu gitu. Jadi Abang juga nggak nyiapin materi apa-apa, ya alhamdulillah sekarang ada materinya. Jadi mangga Ahwat yang mau dicatat boleh. Ikhwan, wah gila. Masya Allah. Titisan Imam Syafi'i semua nih. Gak usah ini ya, gak usah nyatet ya mangga. Yang mau diingat-ingat juga mangga. Jadi catatan yang pertama itu kita harus ingat ya, kalau dalam menulis materi itu, kalau manusia itu terlahir dengan secara alami ini tertarik dengan hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang bikin kaget. Kita bisa lihat gimana seorang anak kecil kita kasih ciluk gitu kan, mereka tertarik gitu, ketawa, padahal apa gitu kan, cuman yang tadinya ditutup akhirnya dibuka, tapi mereka nggak nyangka itu, nggak expect gitu, yang tadinya mukanya ditutup jadi dibuka gitu. Dan ini juga terjadi sebenarnya sama kita semua gitu. Kita lihat bagaimana sebuah film itu harus ada plot twistnya gitu kan, film-film yang bagus. Plot twist, tahu plot twist apa? Ya, plot twist itu kayak kalau film itu ceritanya, misalkan cerita film psikopat, awalnya si Fajar nih yang jadi pembunuhnya nih. Wah, semua orang udah ngeduga si Fajar jadi pembunuhnya. Pas di akhir-akhir film ternyata Dijaldi pelakunya. Itu plot twist. Ya, plot twist itu seperti itu. Dan jump scare juga sama kan, kalau di film-film horor kan kita lihat jump scare. Nah, ini juga uniknya fenomena film horor itu di Indonesia awal-awalnya sangat populer gitu, tapi akhir-akhir ini kenapa nggak populer? Karena orang-orang yang menonton udah expect, udah tahu gitu ini mau kemana arahnya gitu, mau dikagetin di mana. Akhirnya film horor sekarang menurun popularitasnya dibandingkan dulu awal-awal gitu, karena ya udah nggak ngagetin lagi, udah ketebak gitu. Nah, jadi saat menulis materi kita harus coba membuat materi-materi ini yang membuat yang nggak disangka-sangka oleh penonton, bikin penonton kaget gitu, bikin pendengar kita nggak expect dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Dar gitu contohnya. Ya kayak Ustadz Agus, Ustadz Yasron, Umi Lilih, kita sudah tahu ya, udah pernah dibahas juga kemarin. Kalau mereka ini sebenarnya bikin kita nggak expect dengan dalil-dalil mereka, dengan pemahaman-pemahaman mereka. Kita, loh kok kayak gitu, loh kok bisa diartiin seperti ini. Dan itu yang membuat kita tetap gitu, engage, tetap tertarik, tetap pengen mendengarkan sampai akhir.
kayak tadi pas abang ngagetin kalian, itu membuat kalian akhirnya yang tadinya udah mulai nggak konsentrasi, yang tadinya udah mulai ngantuk-ngantuk tuh jadi kaget gitu. Nah ini yang kita harapkan saat kita menulis materi ini sepanjang 7 menit, misalkan sekarang materinya 7 menit itu, kalian bisa membuat penonton kalian tuh yang tadinya udah kayak gini, yang udah gitu dengan membuat kejutan-kejutan gitu. Oke ya. Nah, untuk membuat kejutan-kejutan itu sebenarnya kita bisa membuat secara artifisial, jadi kita bikin gitu. Penonton itu tidak menduga apa yang akan kita katakan. Jadi ini bisa dibikin sama kita. Caranya seperti apa? Jadi dalam konsep penulisan, kebetulan abang kan nguliknya komedi ya. Jadi dalam penulisan komedi itu ada 3 unsur utama. Kemarin udah dibahas sekilas ya. Yang pertama premis, yang kedua setup. Setup itu kalau bahasa Indonesianya pancingan. Kalau di kalau di OVJ gitu kan suka ada yang bagian mancing-mancing. Nah, misalkan tiba-tiba nanya gitu. Nah, yang berikutnya itu punchline. Punchline itu patahannya seperti apa? Itu yang bagian ngelucunya gitu. Kalau dulu zamannya OVJ ngalamin kan ya. Nah, zamannya OVJ itu misalkan Andre tiba-tiba nanya ke Sule langsung nyari lucunya di mana nih gitu. Jadi Sule bagian lucunya, Andre bagian mancingnya. Itu kalau grup ya. Nah kalau stand up comedy kebetulan semuanya dimakan sendiri. Istilahnya kita yang ngasih setup, kita yang ngasih punchline gitu. Misalkan kita ngasih tebak-tebakan, kita tebak sendiri gitu, tebak-tebakannya istilahnya gitu. Nah kalau kita bicara soal premis ini yang kayak kemarin mukodimah. Jadi kita berusaha penonton itu connect dengan apa yang mau kita bilang gitu, apa yang mau kita ceritakan. Dalam misalkan kita dalam 3 menit ke depan kita mau membahas topik ini. Nah, penonton harus connect dulu nih. Apa yang mau kita bilangin gitu. Nah, misalkan dalam 7 menit kita mau ngomongin 2 buah materi, berarti kita harus dalam 7 menit itu harus mengemukakan 2 buah premis otomatis. Harus connect lagi penontonnya gitu. Jangan sampai penonton nggak connect, penonton mikirnya dia ngomongin apa gitu kan. Itu udah aja sepanjang kita ngomong udah penonton nggak akan ngerti kita lagi ngomongin apa gitu. Ya. Kan kaget juga kalau misalkan abang sekarang datang ke sini tiba-tiba promosi MLM kan nggak akan nyambung gitu. Ya kalau kita bikin analoginya gini ya. Kalau soal premis ngerti lah ya. Mukodimah lah ya, ngerti ya. Kita soal setup sama punchline aja gini. Setup sama punchline itu kalau ilustrasinya gini. Pada suatu hari Sahal mengadakan karya wisata. Ustadz Agus ngumumin, Ustadz dan santri Sahal sekarang kita mau ke Cianjur. Wow, pada senang semua. Ekspektasi kalian ke Cianjur mau ngapain coba? Hah? Yang keras nggak kedengeran. Apa? Main. Terus? Pulang kampung. Terus mau ngapain kalau ke Cianjur? Di Cianjur ada apa aja? Naik gunung misalkan. Ya, ngeliwat gitu kan. Atau apa lagi? Jalan-jalan gimana lah gitu ya. Tiba-tiba kalian naik mobil sampai-sampai di Dufan. Yang tadinya kalian mau naik gunung tiba-tiba harus naik roller coaster. Yang tadinya kalian mau ngeliwat ikan asin tiba-tiba harus makan zupa-zupa, kan kaget. Nah itu yang namanya punchline. Jadi setup itu kita mengarahkan penonton ngeduga dulu ke arah A, kita kasih mereka kesimpulannya ternyata B. Nah sekarang kita kasih contoh ya. Kemarin Adam lagi siapa? Fajar. Kebetulan kemarin ngedit yang Fajar, ternyata Fajar pakai pola ini. Fajarnya juga nggak nyadar dia pakai pola ini, yakin. Jadi Fajar bilang gini, halo nama saya Fajar. Itu namanya premis. Orang-orang langsung oh Fajar pengen kenalin diri. Gitu. Saya bukan Fajar sad boy.
Oh, bukan Fajar Sad Boy, jadi apa gitu kan? Orang lain langsung ngeduga apa gitu. Bisa Fajar Nugraha, bisa Fajar Subagio ya. Bisa Fajar M. Nasr ya. Ya kan? Bisa siapa aja gitu. Terus dia bilang, "Aku tapi Fajar Happy Boy." Iya, kalau ke ibu-ibu itu lucu. Tapi kalau ngomong kayak gitu di kafe yang udah tahu dia mau ngebodor, itu nggak lucu. Karena penonton udah ngeduganya lebih jauh, Jar. Bukan sekedar Happy Boy, mungkin dia penonton udah ngeduga bakal ngomong Spider Boy, bakal ngomong apa gitu kan. Ini boy-boynya apa gitu. Dipatahin di mana penonton udah ngeduga karena mereka rata-rata sudah mengerti pola-pola komedi gitu. Mau dipatahin di mana mereka paham. Gak akan masuk kalau di masyarakat umum. Beda sama di ibu-ibu pengajian yang gak ngerti teorinya gitu. Makanya cari yang lebih jauh. Misalkan, tapi saya halo, assalamualaikum, nama saya Fajar. Saya bukan Fajar Sad Boy, tapi saya Fajar Asoyge Boy. Terus tiba-tiba kamu joget gini. Nah itu lebih nggak diduga lagi gitu kan. Jadi semakin jauh patahannya, semakin nggak bisa diduga. Makanya kita lihat gimana Agim yang kayak gitu, satu-satu yang kayak gitu, kadang-kadang tiba-tiba langsung nyanyi. Yang tadinya ceramah tiba-tiba langsung nyanyi. Nah itu patahannya, itu yang membuat penonton terus tertarik gitu. Kok disebungin ke nyanyi gitu kan. Ya, ngerti ya? Bentar. Nah, jadi nanti untuk kedepannya, kecuali sekarang ya, sekarang yang udah bicara, yang udah nulis, nggak masalah, nggak akan dinilai soal itu, tenang aja. Untuk kedepannya, kita akan menghitung kalau di dalam ini istilahnya LPM kalau dalam komedi, love per minute. Jadi hitungan per menit itu ada berapa kali titik tawa, ada berapa kali penonton tertawa. Kalau kalian mungkin bukan itu yang dinilai, tapi berapa kali kejutan yang kalian berikan dalam materi kalian. Dalam 7 menit itu, berapa kali kalian membuat penonton terkesima? Berapa kali kalian membuat penonton wah, nggak nyangka gitu. Ya, itu nanti kita hitung. Untuk sekarang nggak dulu. Untuk sekarang kita masih yang kemarin lah ya, ngelihat bagaimana cara kalian berbicara. Perlu dikasih contoh nggak? Nah? Ya kalau nggak mau juga saya udah nyiapin soalnya. Ya jadi gitu ya. Sekarang contoh nih ya. Kalian tahu sekarang Indonesia sedang kualifikasi Piala Dunia. Tahu? Kemarin berhasil menang lawan raksasa Asia, Arab Saudi. Seri 1-1, betul? Tuh, Ikhwan ngerti? Ahwat? Enggak, harus ngerti bola. Nanti punya suami seneng bola bahaya. Ya intinya mah jadi Indonesia ini punya peluang yang besar ternyata setelah kemarin seri 1-1 melawan Arab Saudi. Karena lawan-lawan Indonesia itu walaupun Indonesia lawannya susah-susah, ada lawan yang gampang. Kemarin kalah 7-0. Siapa? Cina. Kalah sama Jepang 7-0. Karena memang Cina ini kalau nendang bola itu nggak mungkin ke sudut. Karena sejak zaman dulu orang Cina kalau melihat sudut bawahnya pengen buka toko. Sekarang kita breakdown yang tadi ya, beat yang tadi. Premisnya apa? Bola, betul. Kualifikasi Piala Dunia, betul. Setupnya? Iya. Nggak mungkin nendang ke sudut. Punchline-nya, ya kalau di sudut buka toko. Butuh satu lagi? Mau satu lagi? Kita di Sahal ini belajar yang namanya baca Al-Quran. Akhirnya kita dituntut untuk setiap hari membaca Al-Quran, betul? Rasulullah SAW bersabda kalau setiap hari kita setidaknya harus membaca 1 juz. Ya, tapi aku nggak percaya. Karena
1 juz itu kebanyakan bagi sebagian besar orang. Kenapa nggak hitungan halaman? Kenapa harus hitungan 1 juz? Kan ini seakan-akan Islam tidak mengerti dengan orang-orang yang tidak mampu. Ya kan bisa 20 halaman. Di sini ngerti nggak? Maksudnya di awal itu mengarahkan kalian semua udah tegang. Jadi itu maksudnya punchline itu. Kita mengarahkan penonton, kita ambil resiko penonton, wah ini mau menistakan agama nih gitu kan. Tapi ternyata ya sama aja 20 halaman mah gitu. Ya. Nah, ini yang harus kalian coba cari nanti sama teman-teman gimana caranya. Tidak perlu lucu, tapi sesuatu yang menarik gitu, yang membuat penonton engage sama kalian. Ada pertanyaan? Di sini tadi nggak kecatat. Udah kebayang ya ngedenger yang ya. Oh iya. Setup itu adalah kita berusaha membuat penonton menduga-duga. Jadi kan kalau kita bicara itu penonton udah ngeduga nih. Kayak tadi pas Abang bicara soal ya kayak tadi seakan-akan menistakan agama. So penonton menduga ini yang bicara ini menistakan agama nih. Gitu kan? Udah ngeduga semua kayak gitu, ternyata dipatahkan ya sama aja 20 halaman mah gitu kan. Ya. Nah, 20 halaman itu punchline-nya. Itu ya, berarti ya. Kayak tadi nendang ke sudut, mungkin ya kalau nggak nendang ke sudut, nendang ke mana ya? Penonton udah ngeduga gitu kan. Nendang ke atas bisa gitu kan, nendang ke arah wasit bisa, misalkan nendang kaki pemain gitu kan. Nendang kepala pemain kan gitu. Tapi aku mikirnya jauh. Gimana caranya yang paling jauh? Ya ngehubunginya ke kalau di sudut jalan buka toko gitu. Ya. Gitu, jadi kita cari sesuatu yang makin jauh itu makin gak diduga dan penonton akhirnya makin bisa pinter nih gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Ya, terus ada lagi pertanyaan? Sebelum kalian yang menilai, kalian dinilai? Cukup? Ahwat ada lagi? Udah, ngerti? Oke ya, sepakat ya. Mulai kedepannya itu yang harus kalian catat saat menulis gitu. Itu yang harus kalian pikirkan bagaimana caranya membuat penonton tetap engage sama kalian dengan kejutan-kejutan yang kalian coba buat gitu. Udah kebayang kan? Udah kebayang? Ya dulu juga kita lihat Zainuddin MZ sering tebak-tebakan. Nah itu salah satu cara untuk membuat penonton tetap nempel gitu sama kita. Oke, kita ambil ilmu dari mana aja ya, betul ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah, tadi keren banget ya materinya. Ngerti, kebayang? Kalau tadi aku lihat tuh, kalau misalkan ngambil contoh Ustadz ya, sering dengar Ustadz Adi Hidayat, sering nggak? Beliau kajian, beliau tuh sering kayak gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenal nggak sama Firaun? Kenal kan? Kenal dari mana? Ya. Nah, itu tuh mungkin salah satu yang bisa diterapkan. Kan maksud beliau tuh kenalnya tuh benar-benar kenal gitu kan. Kalau yang kenal kan ketemu, kenalan gitu kan. Tapi yang pikiran kita tuh ya kenal mah sekedar tahu aja gitu kan. Beda kalau misalkan ibu-ibu bapak tahu nggak Firaun gitu. Terus ada satu lagi gini. Beliau tuh kan suka pakai board ya. Pakai whiteboard biasanya tuh. Beliau tuh sebelum nulis suka kayak gini. Ibu-ibu kelihatan nggak? Jawab. Kan saya belum nulis. Kok udah kelihatan? Jadi maksudnya Ustadz tuh kelihatan tuh tulisannya gitu kan. Tapi karena kita mikirnya ibu-ibu apa kelihatan nggak? Maksudnya itu kan Ustadz ya. Ustadznya kelihatan nggak? Ternyata Ustadz maksudnya itu ketulisannya. Nah kayak gitu-gitu. Dan memang dalam Islam itu ada batasan-batasan. Dalam artian kita nggak boleh bohong. Yang pertama itu nggak boleh bohong. Makanya kan kemarin dijelasin harus berdasarkan kita tuh ngalamin. Jadi keresahan kita gitu. Mau apa aja. Misal kita misalkan mau presentasi atau mau nyeritain proses kita ngafal dulu. Nah itu tuh pasti ada momen-momen lucu. Ya nggak? Ya kan?
nyiapin 5 jam, begitu ke ustazah, ke ustad, aduh blank. Atau ya Allah nggak lancar gitu kan. Terus apalagi itu kan sesuatu yang itu kalau dibawainnya dari lubuk hati yang paling dalam itu jadi lucu gitu. Orang mah seneng we ya ngeliatin kita kesusahan gitu lah ibaratnya. Padahal kita tuh udah nyiapin gitu kan, nyiapin tasmi segala macam. Ternyata pas hari H nggak jadi. Itu kan kayak gitu-gitu kan sebetulnya menjadi apa ya? Mungkin bukan garam. Menjadi pelengkap lah ya dalam kita berkehidupan gitu. Jadi jangan lempeng-lempeng gitu, harus bisa memperhatikan kira-kira apa yang bisa jadi apa? Bisa jadi menghibur orang lah gitu ya. Karena menghibur orang kan salah satu nilai ibadahnya juga. Nah, mungkin itu Bang ya. Kalau contoh dan masih banyak lagi Ustadz Hanan kalau diperhatiin gitu ya. Beliau tuh nggak pernah kajian kecuali pasti nyinggung jomblo. Nah itu kan kalau untuk audiens bapak ibu-ibu ya itu mah nggak akan masuk ya. Karena udah pada punya keluarga gitu. Tapi kan yang nonton tuh kita kan ke kajian tuh mau biar happy gitu kan, mau ibaratnya biar kecas lagi. Ternyata pas datang ke kajian malah disinggung-singgung gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang tadi ya jadi punchline lah kalau di teori abang tadi kayak gitu. Itu aja mungkin pandangan mungkin lah ya, mungkin nggak semuanya sama, cuman kalau ya secara pengalaman kayak gitu. Kalau kuliah tuh kayak ini polanya kayak ini gitu. Nah itu bisa sangat berguna banget. Apalagi kalau kita lihat takdir akbar Ustadz Abdul Somad gitu ya. Itu pasti tuh sejam tuh nggak mungkin lempeng. Pasti aja ada beloknya tuh ada. Dalam artian bikin seger lagi lah. Nggak ngantuk lagi ya kalau kata abang, jadi cenghar deui gitu. Nah mungkin itu. Mungkin selanjutnya kita kan sampai jam 5 ya. Tadi tuh udah sama Teh Nunung udah perjanjian sampai jam 5. Nanti lanjut al-mathurat dan lain sebagainya. Jadi mungkin nggak akan berapa Bang kemarin rencana tuh? 10 ya. Paling sebagian lah mungkin sebagai sampel atau gimana Bang baiknya? 16.40. Tuh. Nah itu Ikhwan Akhwat paling atau mau gimana? Soalnya tadi pesannya kayak gitu. Mungkin nanti bisa kedepannya bisa lebih dimatangin lagi lah. Biar apa? Sebenarnya tadi mulainya agak telat. Ya makanya. Oh iya. Atau mau gimana? Enggak, maksudnya parah siapa? Ya gitu. Apa ya? Misalkan atau mau? Ya udah nggak apa-apa 2 orang aja. Jadi perwakilan Ikhwan Akhwat. Nah itu kalau yang udah nyiapin tuh, aduh, udah nyiapin nggak ini, tapi nggak apa-apa. Ini mah nanti juga kebagian gitu. Dirombak lagi. Ya, jadi senang. Ya, itu. Yuk, Ikhwan. Gamreng. Akhwat boleh gambreng dulu atau mau diskusi dulu, siapa dulu nih? Ayo kamu, ayo. Yang udah siap ya, udah siap. Siapa? Hanif. Oh, Dedi. Oh, Masya Allah. Akhi Dedi ya, Masya Allah. Mangga, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bang Adam, Bang Yusuf dan Bang Ijal, dan juga yang saya hormati juga para calon suami dan calon istri yang hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan selalu kesehatan ya. Karena telah hadir di sini. Ini suatu momen yang langka sih. Soalnya di luar sana banyak orang yang tidak bisa itu merasakan nikmatnya itu.
berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Saya di sini mau berbicara tentang rasa bersyukur, kepada Allah ya, tentang perjalanan hidup saya. Sebelumnya ada yang pengen tahu? Enggak tahu. Ya udah, langsung aja berarti. Ya udah, langsung aja. Saya bersyukur kepada Allah karena pertama saya itu masuk menjadi bagian Sahal ini tuh. Saya sangat bersyukur. Karena gimana ya? Sebenarnya saya itu gak nyangka juga sih bisa ada di sini. Soalnya itu bukan basicnya sih dari awal mah. Kalau bisa dibilang mah ya. Pas itu juga apa ya? Pas wawancara sama Ustadz juga. Pas di tes taksin juga masih belum lancar. Tapi alhamdulillah Allah masih bisa mengizinkan saya ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat bersyukur sih. Kedua, saya sangat bersyukur juga karena dari sekian banyak orang di luar sana yang gimana ya, yang masih mungkin belum diberi hidayah sama Allah. Diri ini salah satu orang yang diberi hidayah oleh Allah. Walaupun sebenarnya gimana ya? Ya udah dewasa juga kan ya. Yang lain kan udah dari kecil kan itu belajar. Alhamdulillah diri ini masih diberikan oleh Allah menjadi orang yang beriman lah, dirubah jadi lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga mau bersyukur karena ini adanya public speaking mungkin bisa membuat diri ini bisa lebih pede lah ke depannya. Bisa lebih terbiasa ngomong di depan umum gitu. Yang belum pernah sebelumnya sih terbayangkan bisa ngomong di depan umum kayak gini tuh. Sangat itulah. Sangat gak disangka. Oh ya, belum itu ya perkenalan. Lupa. Ya udah. Sekarang aja. Perkenalannya sekarang aja ya. Aduh, lupa. Astagfirullah. Lupa banget. Ini perkenalkan dulu yang belum tahu ya. Nama saya Dedi Wahyudi, santri Dago. Asalnya dari Majalengka. Ya. Suku Sunda. Ya, saya juga ingin mengajak semuanya itu selalu pertahankan itu keimanan, rasa itunya tuh ya rasa itunya ya kita kan menjadi seorang itu kita tuh mujahid lah. Semoga kita istiqomah sampai ajal menjemput lah. Jangan sampai kita disesatkan oleh Allah dan oleh pikiran-pikiran yang negatif lah. Semoga kita selalu ya 1 menit lagi ya mungkin sedikit lagi katanya ya sedikit lagi kan ya terus kan ya. Mau apa cerita ya udah. Cerita itu mungkin mau ini sedikit apa sedikit lagi waktunya berakhir kan, nggak ada yang mau diomongin lagi sih.
Ya tapi harus maksimalin waktu katanya 7 menit walaupun nggak ada yang bisa diomongin. Ya udahlah. Iya kan. Tapi udah. Cukup sekian aja lah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Gimana, Bang? Ngebleng. Luar biasa ini ya. Ya jadi istilahnya gini, tadi aku ngelihat sih kurang ngebadanin ya, gak ada persiapan. Iya sih. Gak ada nulis materi gitu kan ya. Materi gak nulis kan? Ada sih tapi ngebleng. Oh enggak. Udah ada catatan. Jadi ini yang harus diingat ya, saat kita maju ke depan, itu ada istilah self-deprecation, ada yang tahu? Itu adalah seni merendahkan diri kita sendiri. Jadi kita harus siap untuk ditertawakan. Iya. Kita harus siap ditolol istilahnya gitu ya. Saat udah maju ke depan. Karena kalau kita merasa diri kita pas maju gini gua penguasanya, itu akan bebannya akan jauh lebih besar. Karena saat kita salah juga, itu tuh jadi hiburan buat orang lain gitu kan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin nih kan. Terus tadi ini kan aku ngelihat ya, semua orang saat kesini yakinlah ada saya gitu semuanya. Ustadz Agus sendiri cerita kalau gini udah megang kamera, megang mic semuanya tegang. Kita pasti tegang. Nggak mungkin nggak tegang, justru kalau nggak tegang kita harus mempertanyakan diri kita sendiri masih hidup atau enggak. Karena memang pasti tegang. Dan itu pengalaman yang membuat kita bisa dengan ketegangan ini muka udah kaku-kaku kayak gini gitu kan. Tapi saat ngomong kita tetap bisa jelas. Itu yang paling penting. Tadi aku perhatiin kan biasanya kalau orang tegang itu bibirnya gemeteran. Ini bagian tubuh apa ini bisa gemeteran tadi? Kumis bukan, bibir bukan. Mana? Emang ya, Mas? Sebelah sini. Emang ya? Iya. Saking tegangnya kelihatan. Baru pertama sih. Iya, bagus. Dari dulu belum pernah. Iya, sip, bagus. Semoga aja bisa lah ke depannya lebih baik. Terus tadi bagus, kalau kita ngajak ngobrol penonton itu namanya riffing ya, kalau dalam stand up comedy, jadi diajak ngobrol beberapa kali. Terus nanya ada yang mau tahu, dijawab enggak. Jadi itu kalau misalkan kita menyiapkan pertanyaan, kita harus nyiapin 2 buah jawaban atau bahkan lebih gitu. Biar saat jawabannya nggak sesuai dengan dugaan kita, kita nggak kaget, kita udah nyiapin jawabannya gitu. Misalkan tadi abang udah nyiapin jawaban, misalkan kalau nggak salah tadi materi mau lihat contohnya gitu. Kalau ngejawab ada langsung lanjut, kalau ngejawab nggak ada ya tetap harus karena aku udah nyiapin materinya gitu. Nah itu harus disiapin 2 buah jawabannya, kita harus ngapalin 2-duanya. Itu bagus ya. Itu juga ada review gitu. tadi. Cuma Nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Iya. Refleks. Terus di tengah-tengah belum perkenalan lupa benar. Itu sengaja atau tidak sengaja? Lupa benar. Oh lupa. Lupa rencanain. Lupa. Sebenarnya nggak apa-apa itu kalau kita melakukan itu dengan perencanaan juga bagus ya. Iya. Pura-pura lupa segala macam. Dan itu pasti mengundang tawa, itu penonton nggak akan nyadar. Iya. Terus ngomongin apa tadi? Rada itunya Apa? mau jadi itu. Iya. Jadi Itu apa? Jadi orang yang itu. Iya. Iya. Ya itu karena tidak nyiapin Ya, itu, materi ya. itu. Nah, jadi nanti usahain tetap ngebadanin ya. Ngebadanin Gimana? itu dilatih di depan kaca gitu. Di materi kita terus. Kalau bisa ajak teman. Gimana nih materi aku gitu, menarik nggak lucu gitu kan, coret ganti gitu. Terus selama 1 minggu atau selama beberapa minggu, misalkan sekarang nih belum bagian minggu depan, nggak apa-apa nyiapin dari sekarang, itu lebih matang lagi, materinya lebih bagus ya. Masya Allah, semangat ya, Ded. Makasih. Jadi kan tadi tentang bersyukur ya, Jadi kita tuh jadi lebih bersyukur lagi lah.
ketika tadi melihat Dedi gitu ya, dengan effortnya yang sangat luar biasa, ternyata bisa gitu. Contoh orangnya tolong Allah tuh salah satunya Bang Dedi, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan tidak menyiapkan gitu ya, tetap bisa bikin orang terhibur. Nah selanjutnya nih, oh, udah pada gambreng, ya sok mangga. Nah, Wan, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam agenda yang insya Allah akan menjadi agenda pekanan kita ya, yaitu public speaking. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, semoga dan juga semoga sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosaida, biasa dipanggil Ros, dari asrama kadang juga ada yang manggil kayak gitu ya, jadi disangkanya kakak Upin Ipin. Ya udahlah, terserah gitu ya. Ya. Asal dari bisa jadi loh. Dari asrama Manjalga. Di sini saya ingin berbagi cerita ya tentang sepenggal pengalaman hidup saya gitu. Ya, saya mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman sekarang hari ini? Ya, ada yang ngerasain misalnya, ada yang lagi seneng, sedih, gembira, khawatir, takut, atau misalnya bahkan sakit gitu. Lagi sakit nggak? Ya, apa? Sakit, ya misalnya. Rasa sakit ya. Apapun perasaan yang tengah kita rasakan hari ini, kita harus menerimanya dan bersyukur gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus mensyukuri gitu apapun rasa yang tengah kita rasakan hari ini? Karena itu artinya kan kita masih hidup gitu ya. Allah masih memberikan kita perasaan untuk dapat merasakan segala rasa yang kita rasakan hari ini gitu. Kebayang kalau orang yang mati rasa tuh udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi gitu. Orang yang mati saraf aja berusaha berobat supaya sarafnya itu hidup kembali gitu. Jadi sakit aja alhamdulillah gitu, masih hidup gitu, masih jadi manusia, dan itu tuh normal gitu, manusiawi. Nah, salah satu yang ingin saya bahas itu tentang rasa sakit ya. Jadi ceritanya, gemeter. Jadi ceritanya, kalian kan pernah mungkin ya seumur hidup ngerasain sakit paling ringan itu kayak batuk, pilek, meler, atau pusing gitu ya. Ya kayak gitu. Ya kan lumayan sakit gitu ya. Nah, kalau saya itu pernah ngerasainnya itu kayak cantengan, tahu nggak cantengan? Apa? Ya benar. Kalau cantengan itu mungkin bahasa Jawa ya. Nah, kalau bahasa Sunda itu kekeongan, atau bahasa Indonesianya itu kayak jamuran, si kuku tuh jamuran gitu. Jadi sakit gitu ya. Kalau yang belum pernah ngerasain sih mungkin nggak bakal tahu gitu rasa sakitnya. Nah, jadi awal saya tahu rasa itu tuh ngelihat orang-orang di sekeliling saya gitu. Misalnya teh saudara atau sepupu gitu atau teman, dia teh kan kayak lagi kumat gitu sih ya, si rasa sakitnya teh. Terus dia teh kayak misalnya teh, aduh sakit, kaki aku teh sakit gitu. Terus karena saya belum pernah ngerasain gitu, saya jadi maknya sih sakit gitunya. Kayak misalnya kesenggol sedikit, ekspresinya teh kayak sakit pisan gitu. Terus kayak emang rasanya sesakit itu gitu ya. Qadarullah teh ternyata ku Allah teh ditakdirkan gitu ya. Ditakdirin buat merasakan hal itu gitu, yang sama gitu. Jadi pas ngerasain hal itu teh kayak yang awalnya nggak pernah ngerasain gitu, pas ngerasain ternyata pas ngerasain hal itu teh emang ketekan sedikit aja atau kesenggol bahkan keinjek tuh rasa sakitnya benar-benar kayak mantap banget gitu ya, kayak ibaratnya luka terus ditaburin garam terus pakai cuka gitu ya, kayak perih banget gitu, apalagi sampai ketinjek tuh ya gitu ya
kayak gitu. Nah, dan dari situ tuh saya kayak mendapatkan suatu pembelajaran gitu, kayak oh ternyata apa sih, suatu perasaan yang kayak meragukan rasa sakit orang lain teh, kayak oh ternyata kayak gitu ya, ternyata ketika kita ngerasain sendiri teh nggak sesederhana itu gitu. Dan dari situ teh kayak ya Allah, ternyata rasa sakitnya segini sakitnya gitu. Dan dari situ kayak saya teh daripada kenapa sih kemarin teh, daripada saya meragukan rasa sakit orang lain gitu ya, kenapa nggak saya doain aja orang lain itu gitu supaya cepat sembuh daripada saya ngerasainnya sendiri gitu. Jadi dari situ teh kayak belajar, mending saya belajar berusaha untuk berempati daripada saya harus merasakannya sendiri gitu. Jadi karena sesimpel apapun gitu ya, kan kadang kita misalnya orang tuh lagi meler, pernah nggak meler? Nah, kadang kita ngelihat orang lain misalnya teh meler atau flu batuk-batuk sedikit nggak masuk sekolah misalnya teh, atau males-malesan kayak ih kenapa sih pirage sakit segitu nih, lebay gitu ya ngerasainnya teh gitu ya. Ini lebay gitunya. Terus tapi pas kita ngerasain sendiri, emang pas meler tuh kayak nggak nyaman gitu rasanya teh, kayak ih mau bernapas dengan normal aja teh nggak bisa gitu, batuk sedikit, ih ternyata tenggorokan kering teh kayak gini ya, rasanya gatel terus gitu. Dan dari situ teh kayak oh iya ya, ternyata nikmat sehat teh emang sangat jarang untuk diingat, sangat jarang untuk disyukuri gitu. Nah dari situ teh ya itu poin yang saya dapatkan gitu, jangan meremehkan rasa sakit orang lain gitu. Kalau misalnya untuk orang normal, misalnya orang yang kakinya itu emang nggak kenapa-napa, disenggol sedikit mungkin emang nggak apa-apa. Tapi kalau orang posisinya sakit, emang orang yang posisi kakinya sakit, disenggol sedikit aja, ya pasti ngerasain sakit gitu. Kayak orang misalnya, yang kita senggol misalnya teh di jalan, cuman bentar gitu dia senggolnya teh, cuman apa sih lalaunan katanya, pelan-pelan. Tapi kalau misalnya ternyata di lengannya itu ada luka, ya pasti dia ngejerit gitu ya. Dan kita mungkin mikirnya lebay banget sih orang itu. Dan ketika kita melihat orang lain yang sakit atau ngerasain orang lain lagi sedih, jangan diejek gitu, jangan kayak menggampangkan, kamu mah sih lebay, baper gitu aja, baper. Nah jangan kayak gitu, mending kita doain aja orang itu supaya cepat gitu pulih dari rasa sakitnya, daripada nanti kita diuji sama Allah dengan rasa yang sama dan itu teh gak sesederhana yang kita lihat biasanya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi masukannya pengalaman aja ya, lebih banyak lihat ke atas gitu, atau lihat ke bawah. Jadi kan kita bicara di sini, ini kita ngajak ngobrol orang ya, harus diingat ya. Kita bukan mengajarkan orang lain, tapi kita ngajak orang lain ngobrol. Jadi kalau ngajak orang lain ngobrol, kita lihat orangnya. Kalau nggak sanggup, lihat keningnya. Ya, lihat kening orang itu bikin orang itu ngerasa kita ngeliatin dia padahal kagak. Ya, itu tekniknya ya. Liatin aja keningnya. Terus kalau kita lagi ngeliatin ke arah sini, kita lagi udah mulai grogi karena ngeliatin kelamaan, pindah ke sini, grogi ngeliatin kelamaan, ngeliat fajar, enak gitu, pindah. Ya gitu ya tekniknya ya. Jangan selalu lihat ke atas dan lihat ke bawah gitu. Lihat ke atas, lihat ke bawah untuk mikir nggak apa-apa, tapi diselang-seling lihat gitu tadi ini gitu. Terus tadi kelihatan sih emang gemetaran banget ya. Gemetarannya posisinya sama, mudah-mudahan bukan pertanda ya. Punten. Sok rewai. Ya tadi menghadapi heckler ya, Fajar ya, menghadapi orang yang suka motong-motong pembicaraan, bagus tadi ya. Pas disebut Ros, Upin Ipin, itu sebenarnya bisa ditebelin lagi, misalkan ngomong betul gitu. Itu bisa itu. Jadi yang tadinya kita grogi malah kita bisa jadi bahan gitu, bisa jadi bahan ketawaan. Terus kalau menghadapi heckler atau orang-orang kayak Fajar terus-terusan, sebenarnya ya zaman sekarang itu penonton itu terutama anak muda, generasi Gen Z, generasi Alpha itu senang lihat orang marah-marah. Jadi nggak apa-apa kita marah-marah gitu. Tapi marah-marah dalam konteks bercanda ya. Misalkan diam dasar belakang wajan gitu kan, misalkan atau apa gitu. Ya. Terus tadi juga kepikiran banyak nyontoin penyakit-penyakit ya.
Terus kebanyakan sebenarnya penyakitnya ini sakit-sakitan terus gitu. Kita bisa sebenarnya masukin di tengah-tengah antara ngebahas penyakit satu penyakit yang lain itu dengan masukin kayak analogi gitu kan, contoh-contoh. Kalau aku kan emang agak-agak absurd ya kalau berkomedi itu. Jadi kalau misalkan kekeongen tadi langsung kepikiran ngebahas kekeongen. Ya kan aku mah sebenarnya waktu kekeongen itu sakit, tapi sebenarnya ini aku yakin bisa disembuhin. Akhirnya aku tiup-tiup, ternyata nggak jalan-jalan keongnya, situ di situ. Itu bisa. Itu bikin penonton jadi itu baru kepikiran tadi itu. Ya, jadi bisa ya gitu ya. Jadi kira-kira penonton bakal bosen nih aku bahas penyakit ini kelamaan, tambahin apa ya gitu. Insya Allah lah berdasarkan pengalaman itu bakal nambah gitu ya. Nanti lihat teman-teman juga bakal dapat insting-instingnya ya. Terutama ngadepin heckler itu atau nanti bawa bapak tiba-tiba ahwat ya, khawatir juga ya ahwat misalkan tablik akbar di SMA tiba-tiba disiulan kan, kalau kita nggak siap enuk ngeprikiting gitu kan, tiba-tiba anak SMA gitu kan, kita bisa tablik akbar di SMA kan, langsung gempur gitu. Nah gimana cara menghadapinya gitu kan, gitu. Bisa kita belokin kemana, nah itu berdasarkan pengalaman. Nah materi-materi yang udah dicatat ini lagi ya, masukkan ya. Materi-materi yang udah dicatat itu jangan dibuang, karena itu bisa dipakai lagi. Tidak semua penonton yang udah nonton kita, tidak semua penonton itu pernah ngedengerin kita kan. Mungkin kalau terus-terusan terkenal di YouTube mungkin agak repot ya. Tapi kalau belum terkenal di YouTube kita bisa pakai materi itu lagi, kita perbaiki lagi materinya, pakai lagi berikutnya gitu. Ya, terus nanti ini materi ini kita bisa satuin gitu kan. Oh ini dalil ini bagus, dalil ini nyambung gitu, kita bisa satuin gitu ya. Jadi tetap dicatat materinya, dikumpulkan, nanti baca-baca lagi, nanti jadi inspirasi lagi gitu. Sahal, sahabat Al-Quran.